Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Kami bawa hati kami Tuhan, kami bawa hidup kami sebagai persembahan yang terbaik di hadapan-Mu. Sebab Engkau yang terbaik bagi kami, Engkau yang terbaik bagi kami. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau katakan dari hati kami yang tulus di hadapan-Mu, Engkau yang terbaik, Engkau yang terindah bagi kami. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu
bernafas meninggikan Tuhan. Sebab setiap orang akan mengaku Yesus Kristus Tuhan. Setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku ya yang terbaik Yesus. Oh, Kau Yesus. Tiada yang lebih baik selain Yesus kita. Ya harta yang terbaik yang kita miliki. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Katakan Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis
hidup kita. Dia yang terbaik, Dia yang termanis, Dia yang sudah mengasihi kita. Ya, harta yang paling indah dalam hidup kita. Jangan pernah lepaskan Tuhan kita. Tetap setia. Haleluya. Tiada yang lain ada padaku di surga selain Kau, tiada yang lain yang ku ingini.
kita akan naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita akan sepakat di dalam doa untuk Indonesia. Biarlah hatinya Tuhan ada di dalam Indonesia. Shalom buat Indonesia. Kami berkati Indonesia, tanah tercinta kami Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami di hadapan Engkau. Bangsa kami pun bagian dari ciptaan Tuhan. Dan sekarang kami sedang mengalami pandemi COVID-19 Tuhan, yang sudah 1 tahun ini Tuhan kami jalani. Kami masih melihat ada banyak jiwa-jiwa yang berjatuhan. Tuhan, kami minta belas kasihan Tuhan. Engkau turunkan tangan-Mu Tuhan untuk menolong bangsa Indonesia lepas dari setiap Tuhan pandemi ini Tuhan, virus corona ini Tuhan, kami serahkan di dalam Engkau. Jamah Tuhan, jamah. Berikan kesembuhan kepada orang-orang yang terdampak Tuhan. Mereka Tuhan boleh melewati hari-hari mereka Tuhan dengan penuh sukacita, rasa syukur. Di balik itu Tuhan, tangan-Mu yang bekerja untuk menolong mereka, menyembuhkan mereka Tuhan. Kami lepaskan berkat buat mereka Tuhan. Hati yang damai, hati yang bersyukur, hati yang menerima, biarlah ada pada mereka Tuhan. Mereka bangkit, mereka tidak loyo, mereka tidak patah semangat, tapi bangkit. Imun mereka akan terus bertambah sehingga Tuhan sakitnya akan segera sembuh. Tuhan, pertolongan-Mu saja atas mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami. Vaksin sudah dijalankan Tuhan di daerah-daerah dan sudah banyak yang menerima, sebagian belum. Ini beberapa tahap akan dilakukan oleh pemerintah. Tuhan tolong campur tangan buat semuanya ini, sehingga kami bangsa Indonesia, rakyat Indonesia akan mendapatkan vaksin dengan baik, dengan maksimal, sehingga Tuhan semuanya dapat terbebas dari COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih, Kau berkati tangan-tangan yang sudah melayani, yang sudah bekerja, khususnya Tuhan tim medis, rumah sakit yang dipakai, puskesmas yang dipakai Tuhan untuk langkah vaksin ini Tuhan. Tuhan memberkati mereka Tuhan, menolong mereka dengan kesehatan, kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kirama shikata kayana karama sekirete. Le kata kayana shikara lama bangkitkan Indonesia Tuhan, bangkitkan Indonesia. Dampak-dampak dari COVID ini Tuhan, terutama di perekonomian Tuhan. Mereka yang lemah dalam perekonomian Tuhan, bangkitkan kembali. Munculkan ide-ide kreatif bagi kami semua Tuhan, untuk meningkatkan usaha kami. Para usahawan Tuhan, pengusaha bisnis Tuhan, oh jamah dan berkati mereka. Dari tempat mereka akan berbuah-buah, akan berlipat kali ganda, diberkati oleh Tuhan. Pintu-pintu yang tertutup akan dibuka oleh Tuhan. Jalan-jalan yang buntu akan dibuka oleh Tuhan. Engkau tumbuhkan, Engkau berkati tanah Indonesia Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau sanggup membalikkan keadaan Tuhan. Dari kami yang terpuruk, dari kami yang kesusahan, Engkau membalikkan dengan berlimpah. Itu janji-Mu kepada orang-orang yang setia kepada Engkau. Orang-orang yang setia kepada Engkau, Tuhan sanggup menolong dan membalikkan keadaan. Terima kasih. Serahkan semua pemerintahan yang ada,
Bapak Jokowi dan seluruh staf jajarannya Tuhan, sampai di bawah. Engkau berkati Tuhan. Terima kasih. Hikmat Allah turun kepada hamba-Mu ini Tuhan. Kau pakai Bapak Jokowi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, puji Tuhan, amin. Bapak Ibu bersyukur, shalom, pagi ini kita boleh ada dalam hadirat Tuhan. Dan saya percaya setiap orang yang mencari Tuhan pasti akan berjumpa dengan Tuhan. Apalagi saudara memberikan waktu dan hidup sungguh-sungguh, berfokus, konsentrasi untuk menyembah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mendengar doa kita, tapi juga Anda harus menyiapkan hatimu untuk mendengar suara Tuhan. Ya, Tuhan mau berbicara hal-hal yang luar biasa kepada kita. Kita masih dalam tema mendengar suara Tuhan. Mari katakan dengan saya bisa mendengar suara Tuhan. 1, 2, 3. Saya bisa mendengar suara Tuhan. Ya, apalagi kalau saudara melihat hidup Anda makin dekat dengan Tuhan, pasti ya Anda akan mendengar suaranya. Dan Tuhan akan membimbing Anda dengan luar biasa. Saudara, Tuhan itu adalah perancang yang baik dalam kehidupan. Tuhan merancang semuanya sempurna sekali. Kalau Anda ingat kitab Kejadian, Tuhan merancang dari bumi, bulan, bintang-bintang, matahari, semua binatang, tumbuhan yang ada di dalamnya, semuanya begitu baik. Tuhan merancang begitu sempurna, ya, bisa berjalan, bisa beraktivitas, bisa beranak cucu. Tuhan sudah rancang semua dengan hebat. Tuhan adalah perancang terbaik, Tuhan adalah pengatur yang terbaik, ya. Nah, tapi juga kita harus ingat bahwa pengatur yang baik itu artinya Dia tidak akan membiarkan segalanya sia-sia. Dia akan menggunakan apa yang ada dengan baik. Sama seperti seandainya dia adalah koki atau chef yang baik, maka ketika misalnya mendapat proyek yang besar, memberi catering, memberi buat 1.000 orang, saudara, maka pemimpin yang baik, yang perancang yang baik, dia sudah bisa mempersiapkan sejak semula dan tidak meleset jauh, saudara. Misalnya buat 1.000 orang, beli berasnya sekian, ya, sekian kuintal, beli dagingnya sekian kilo, beli cabenya sekian, garamnya perlu sekian, ininya sekian, ya. Saudara, dan tidak akan terjadi kalau dia perancang yang baik, ketika 1.000 membuat 1.000 packs itu, lalu kemudian dia berkata, waduh ternyata kurang, ayo beli ayam lagi, waduh telurnya kurang, ayo lalu kedandapan cari, enggak saudara. Tapi juga tidak mungkin dia akan terlalu over berlebih, ya, harusnya cukup 1 kuintal misalnya daging sapinya, ini belinya 2 kuintal, kebanyakan, ya. Harusnya 1 ton beras misalnya, ini jadinya 1,5 ton, masih sisa 0,5 ton, enggak mungkin saudara. Kalau dia perancang yang baik, dia bisa memperhitungkan dan semuanya pas, tepat adanya, ya. Seandainya ini adalah seorang kontraktor yang membangun sebuah rumah, borongan lagi, mungkin tepatnya jauh di pegunungan, jauh dari toko bangunan saudara. Lalu ketika dia mulai membangun, kontraktor yang baik, dia sudah perhitungkan semuanya. Tidak bisa nanti ketika tengah-tengah, waduh ternyata kita kekurangan besi, ambil lagi ke kota beli besi. Ya kan, tampaknya jauh saudara, rugi waktu, rugi tenaga, dan seterusnya. Atau ketika sudah selesai rumahnya, loh kok ternyata semennya sisa 50 sak. Wah, besinya ternyata sisa banyak, terbuang percuma. Nggak mungkin saudara.
ya, kalau dia perancang yang baik, maka sisanya pun sangat sedikit, ya, sisanya pun hampir dikatakan tidak hampir bersisa, juga tidak berlebih yang begitu banyak. Kenapa? Karena yang diperhitungkan jadi tepat seperti yang diperhitungkan. Nah, itu perancang yang baik. Saudara, Tuhan lebih baik dari perancang manapun. Saya sangat yakin itu. Tuhan lebih mengerti semua. Dia ngerti masa depan, masa sekarang, masa lalu. Dia tahu kehidupan kita, luar dalam, pola pikir kita, pengalaman-pengalaman kita, hal yang baik maupun hal yang negatif, pengalaman sukses maupun kegagalan kita. Dia tahu semuanya dan dia tahu dalam kondisi ini maka saudara bisa menjadi apa yang terbaik. Kalau Anda mau dengar suara Tuhan, pasti dia akan merancang hidupmu mencapai titik yang maksimal. Mari kita kembali melihat tentang hidupnya Musa. Dimulai dengan Keluaran 3 ayat 1. Musa dia sudah melarikan diri ke padang Midian sudah selama 40 tahun. Dan Keluaran 3 ayat 1 berkata begini. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Saudara, kita tahu kisah berikutnya bagaimana Tuhan berbicara kepada Musa untuk Musa membawa Israel keluar dari Mesir. Tapi saya tertegun ketika membaca Keluaran 3 ayat 1, karena berkata begini, adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya imam di Midian. Oh, Musa adalah menantu yang baik. Dia mengembalakan kambing domba mertuanya. Hubungannya baik, dia membantu, dia menolong. Tapi saudara, kalau dibaca ulang ada yang aneh di sini. Mengapa? Karena ini Musa, saudara. Mau bagaimana? Ini adalah Musa. Dan Musa dia mengembalakan kambing domba mertuanya. Dan yang kalau Anda membaca di kisah pasal 2-nya, itu adalah kisah pelariannya Musa. Dan ketika dia ketemu dengan anaknya Yitro itu, di mana? Di padang gembala juga, dan domba-domba itu sedang digembalakan oleh 7 anaknya. Mungkin saya tunjukkan saja biar Bapak Ibu bisa melihat ya, di Keluaran 2 ya, ketika Musa sudah melarikan diri ya, karena Firaun mau bunuh dia. Kemudian, nah ini saudara, 2 ayat 15. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicaranya ikhtiar untuk membunuh Musa, tetapi Musa melarikan diri dari depan Firaun dan tiba di tanah Midian, lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Ya, lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ya, ketika mereka sampai kepada Reuel ayah mereka, berkata, "Ya, mengapa selekas ini kamu pulang hari ini?" Saya mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Oke saudara, menarik karena
sebelumnya yang melihara kambing domba itu adalah 7 anak perempuan Imam Yitro yang masih muda-muda. Kenapa? Karena waktu itu Musa umurnya baru berapa? 40 tahun. Musanya 40 tahun. Dan ini wanita-wanita, anak-anak gadis yang lebih muda. Mungkin belasan tahun atau 20-an tahun. 7 anak yang tua sampai kepada yang kecil. Nah saudara, dan domba-domba itu yang memelihara kebanyakan anak-anak kecil juga, anak-anak muda juga. Saudara, seperti Daud memelihara domba. Nah tapi ini Musa 40 tahun sampai di situ, lalu menikah dengan anaknya Imam Yitro, ya. Tapi setelah 40 tahun masih ada tulisan, adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Ini yang aneh, kenapa? Musa sudah 40 tahun, sekarang umurnya sudah 80 tahun dan dia masih hanya menggembalakan kambing domba mertuanya. Dia tidak menggembalakan kambing dombanya sendiri, dia nggak punya peternakannya sendiri, dia masih lakukan yang itu 40 tahun lalu dikerjakan anak-anak gadisnya Pak Yitro, saudara. Sampai Musa yang juga akhirnya menikah dengan salah satu anaknya yang diganggu oleh pemuda-pemuda lain, gembala-gembala domba yang lain. Dan setelah 40 tahun Musa masih lakukan itu. Dan apa yang aneh di situ? Karena ini Musa, saudara. Ini Musa yang ketika lahirnya saja sudah mendapat pertolongan Tuhan luar biasa. Mujizat, miracle. Kenapa? Karena pada waktu Musa dilahirkan, Firaun sudah membuat pengumuman, semua bidan-bidan kalau menemukan bayinya laki-laki maka harus dibunuh. Dan ketika Musa lahir, ada banyak bayi laki-laki lain yang dibunuh hari-hari itu. Tetapi Musa bisa selamat, Musa bisa hidup, bahkan dia bisa dipelihara 3 bulan tanpa ketahuan oleh pihak Mesir. Lalu ketika 3 bulan gak bisa dijaga lagi, nangisnya mulai kenceng mungkin saudara. Akhirnya Musa ditaruh dalam peti dan ditaruh di tepi sungai Nil. Diberikan tir gala-galanya supaya tidak tenggelam. Dan di sungai Nil ada banyak buaya dan dia bisa selamat. Malah ketemu dengan putri Raja Fir'aun dan dibawa masuk ke istana. Saudara, makanya Musa artinya diambil dari air. Dia diambil dari air, diangkat menjadi anak dari putri Firaun. Berarti dia sekarang menjadi cucu dari Raja Firaun, masuk dalam istana, mendapat pendidikan yang paling hebat sebagai warga istana, ya, yang terbaik yang dia terima. 40 tahun di istana Firaun, istana Mesir. Ini Musa, saudara, ya, mendapat pendidikan menjadi leader, menjadi pendidikan sebagai calon raja, mendapat pendidikan bahkan dipercaya setelah tradisi itu Musa itu menjadi seorang kontraktor, seorang perancang bangunan, sebagai pembangun yang luar biasa, membangun kota demi kota. Dia karena Mesir waktu itu sedang banyak membangun saudara, dan Musa adalah pemimpin di situ sebagai cucu dari Fir'aun. Ya, wow, luar biasa, ya. Tapi kita dapati ketika Musa kemudian mulai membela bangsanya, dia bunuh satu orang Mesir, lalu Raja Firaun mau membunuh dia. Dan akhirnya dia melarikan diri. Sekarang setelah 40 tahun, umurnya 80 tahun, dia menggembalakan domba mertuanya. Saya bukan merendahkan pekerjaan gembala domba, itu sangat mulia. Semua pekerjaan itu indah, yang halal tentunya. Tapi yang bermasalah di sini adalah Musa terlalu hebat hanya untuk menjadi gembala domba. Tuhan sudah menyelamatkan Musa dengan demikian. Sudah menolong dia dengan luar biasa. Sudah berkarya dengan hebatnya. Tuhan persiapkan rancang dia untuk hal yang besar. Bukan hanya sekedar gembalakan domba. Tapi Musanya sudah nyaman dengan pelarian itu. Dia memang mau sembunyi. Bahkan dia sudah jarang bicara.
dia katakan sudah tidak petah lidah, tidak pandai bicara, sudah agak gagap, ngomongnya itu di depan orang gagap saudara. Ya, itu secara tradisi berkata, maka dia berkata, aku tidak petah lidah, tidak pandai ngomong. Ya, dia hanya ketemu dengan domba. Makanya nanti di pasal 3 ini Musa selalu mengelak ketika Tuhan suruh yang lain, aku tidak bisa dan seterusnya. Karena dia sudah nyaman dengan pelariannya dan memang tidak mau kembali ke Mesir, sudah nggak mau berurusan, sudah lupakan semua itu. Tapi sekali lagi, Tuhan perancang yang baik. Tuhan tidak pernah salah. Bahkan dari kegagalan Musa pun, Tuhan mau pakai itu menjadi alat Tuhan. Tuhan mengapa izinkan Musa lari sampai ke padang domba itu? Rupanya Tuhan juga sedang, walaupun itu sebuah kegagalan Musa, pelarian Musa, tapi Tuhan pakai itu untuk kebaikan Musa dan Israel. Makanya Roma 8:28, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Di mana kebaikannya? Coba saudara pikirkan, siapa yang lebih cocok untuk membawa Israel keluar dari Mesir, negosiasi dengan Firaun? Musa yang cocok, yang memang dipersiapkan Tuhan. Kenapa? Karena dia orang Ibrani. Tapi orang Ibrani yang lain sedang ada di bawah perbudakannya Firaun. Jadi kalau mereka bicara, mereka akan bicara sebagai budak kepada tuannya. Oh, tuannya tidak mau dengar. Tapi ini Musa, sekalipun dia orang Ibrani, tapi dia tidak ada dalam perbudakannya Firaun. Dia ada dari luar. Jadi dia cocok untuk bicara. Ya, dia dari luar daerah itu. Tapi juga siapa yang cocok bicara kepada Firaun? Musa. Kenapa? Karena dia pun juga warga istana. Ketika dia diangkat oleh putri Firaun, maka berarti dia sedang menjadi cucunya Firaun. Ya, Firaun punya anak putri, ngangkat Musa jadi anaknya. Dia cucunya sang raja. Nah, lalu kemudian Firaunnya ini mati, diganti dengan anaknya. Jadi kemungkinan besar Musa berhadapan dengan omnya, ya, dengan omnya, atau malah bisa jadi sepupunya. Entah, tapi ini generasi berikutnya bukan Firaun yang ini. Jadi masih tinggal setingkat. Dan Musa pasti kenal orang itu karena dia sudah 40 tahun di situ. Musa tahu siapa dia, Musa tahu jalan pikirannya, dia tahu gaya pemerintahan Mesir, dia tahu cara pendidikan Mesir, cara bicara kepada Firaun. Dia orang yang paling tepat untuk bicara dibanding jutaan orang Israel. Dia yang paling tepat yang memang Tuhan sudah siapkan dibawa ke dalam istana. Supaya dia bisa bicara dalam levelnya istana. Wow, lihat Tuhan tuh merancang dengan istimewa. Ya, dan dari sisi lain juga Musa sudah melarikan diri Pak ke padang gurun 40 tahun ke padang Midian. Midian itu dekat dengan gurun saudara. Itu daerah Arab ya, dekat ke Mesir ini. Saudara, tapi justru itu yang membuat Musa paling cocok membawa Israel keluar dari Mesir. Kenapa? Karena dari Mesir akan dibawa ke tanah Kanaan. Nah, itu jalurnya melewati mana? Padang gurun, melewati Gunung Horeb, Gunung Sinai yang tadi kita baca ya, tempat Musa berjumpa dengan Allah. Itu adalah tempat mainnya Musa. Dan siapa lagi yang cocok membawa Israel melewati padang gurun itu? Musa. Kenapa? Dia 40 tahun di padang gurun itu. Dia ahlinya padang gurun yang akan mereka lewati. Dia ahlinya di Gunung Sinai itu. Dia ahlinya di daerah situ. Dia tahu di mana mencari air. Dia tahu bagaimana bertahan di tengah panasnya padang gurun di siang hari. Bagaimana dinginnya di malam hari. Dia tahu bagaimana caranya mencari makanan di padang gurun. Mencari makanan buat domba mereka. Dia 40 tahun tinggal di padang itu. Jadi
Tuhan bekerja, Tuhan memakai, Tuhan melihat potensi Musa, dan Tuhan berurusan, Tuhan panggil Musa, engkau pemimpin yang paling tepat untuk bawa jutaan orang Israel melewati padang gurun ini. Wow. Dan untuk itu Tuhan bicara, sekalipun Musanya dalam zona nyaman, dia hanya menggembalakan kambing domba. Tapi di mata Tuhan, Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar buat Musa. Saudara, entah apa kondisimu sekarang, tapi saya mengajak Anda merenungkan, dan kalau Tuhan membuat Anda mempunyai banyak hal dengan Tuhan, punya potensi yang jauh lebih besar, jangan-jangan Tuhan memang mau Anda melakukan perkara besar buat Dia. Mungkin Anda sudah diberi kepercayaan Tuhan, bisa sampai sarjana, sampai master, ada yang sampai doktor, pernah jadi training-training yang hebat. Saudara, tidak mengesampingkan pekerjaan yang kecil, tapi jangan-jangan di dalam kondisi ini Tuhan mau Anda lebih besar dari itu. Ikuti Tuhan, Tuhan akan tuntun Anda. Apalagi saudara yang seperti Musa, hampir mati, ketika lahir hampir mati, ketika bayi hampir mati, Anda pernah kecelakaan hampir mati, Anda sakit parah pernah hampir mati, tapi Tuhan masih berikan nafas hidup pada Anda. Jangan-jangan Tuhan memang punya rencana besar buat Anda. Jadi saudara, cari Tuhan, dengarkan suaranya, ikuti tuntunannya, karena mungkin Tuhan mau pakai Anda. Ya, masa pandemi ini banyak orang menyerah dengan keadaan, dan dia berkata, ya sudah apa boleh buat, memang tidak boleh keluar rumah, memang semua sedang lesu, memang aku tidak bisa apa-apa. Tapi saudara, jangan biarkan hidupmu dalam zona nyaman itu. Hanya bangun, makan, tidur lagi, nonton TV, nonton sinetron, drakor, nonton YouTube, lalu tidur lagi, dan nothing to do. Tidak ada yang kau buat. Sementara Tuhan sudah memberikan banyak hal dalam hidupmu. Dengarkan Tuhan. Jangan-jangan Tuhan mau pakai Anda lebih dari yang sekarang ini. Lebih dari yang kau lakukan sekarang. Dengarkan Tuhan, dan Anda akan mendapati hidupmu luar biasa. Mungkin Anda berkata, iya Pak, dulu saya kerja begini, tapi sekarang saya cuma ibu rumah tangga. Saudara, mungkin Anda akan dipakai Tuhan jadi ibu rumah tangga yang membesarkan anak-anak pemimpin-pemimpin bangsa yang luar biasa. Mungkin ada yang berkata, Pak Handoyo, dulu aku memang berkarya, tapi sekarang aku sudah lansia, aku sudah pensiun, aku wis ora dikanggokke. Itu seperti Musa yang berlindung dalam 40 tahun di padang gurun. Aku sudah enggak bisa, aku sudah enggak berguna, aku sudah enggak berharga. Tuhan suruh yang lain saja, aku ini enggak bisa apa-apa. Siapa bilang Anda sedang meremehkan Tuhan? Kalau Tuhan bicara, Tuhan perancang terbaik. Dan saya percaya, sekalipun Anda lansia, tapi kalau Anda dengar suara Tuhan, masih ada yang bisa engkau buat bersama Tuhan. Engkau bisa menjadi pelayan Tuhan luar biasa, engkau bisa menjadi penggerak buat anak cucu Anda, engkau bisa menggerakkan. Ini contoh yang kita baca ini, opa Musa, kakek Musa, ya, opung Musa, ya, engkong Musa, umurnya sudah 80 tahun. Anda sudah 80 tahun? Musa 80 tahun. Dengar suara Tuhan. Anda para lansia bisa dengar suara Tuhan. Dan dari 80 tahun itu dia masih memimpin 40 tahun kemudian.
sampai 120 tahun lagi baru mati. Umurmu sudah 80 tahun lebih, tapi Musa sampai 120 tahun terus mendengar tuntunan Tuhan dan berkarya menjadi pemimpin. Saudara, masih bisa. Anda bisa lakukan perkara besar dengan Tuhan. Jangan bersembunyi, jangan menikmati hanya jadi gembala kambing domba mertua. Itu Musa. Tapi dia harus keluar dari itu karena Tuhan punya rancangan besar. Mari saudara, apalagi yang muda-muda, kalau yang opa oma saja harus bergerak, apalagi Anda yang masih muda-muda, yang di bawah 80 tahun. Ayo saudara, jangan hanya hanyut dengan keadaan. Making something. Buat sesuatu yang lebih besar. Karena Tuhan punya rancangan besar. Ayo kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk mendengar kebenaran-Mu. Tunjukkan kepada kami bahwa kami punya potensi yang lebih besar dari yang sedang kami kerjakan sekarang ini. Ada rencana Tuhan yang jauh lebih hebat dari yang sedang kami kerjakan. Dan mampukan kami menangkapnya dan mengerjakannya. Dan kami percaya akan tiba waktunya seperti Musa keluar dari padang penggembalaan kambing domba untuk membebaskan satu bangsa dari penjajahan di Mesir. Kami pun akan dipakai Tuhan melakukan perkara besar yang lebih dari yang sudah kami pikirkan. Tapi Tuhan sudah memikirkan dan merancangnya dengan hebatnya. Berbicaralah Tuhan kepada semua anak-anak-Mu yang ikut doa pagi ini. Supaya kami mendengar suara-Mu yang besar dan kami boleh bangkit dari segalanya. Terima kasih Bapa. Berkati semua yang melayani hari ini. Saudaraku, mari masuk dengan sukacita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat mendengar suara Tuhan. Tuhan memberkati.